PSM Makassar menggila dengan membantai Dewa United dengan skor 3-1. Ewako. Wow, ini luar biasa. PSM Makassar membantai tim yang bertabur bintang, yaitu Dewa United dengan skor yang cukup meyakinkan, yaitu 3-1. Padahal kalau misalnya PSM Makassar itu bisa memanfaatkan rata-rata peluang mereka, mungkin bukan 3-1 skornya, tapi mungkin bisa menjadi 6-1. Tapi mesti kita akui Dewa United meskipun dipenuhi dengan pemain-pemain bintang, masih belum menunjukkan performa yang mantap, masih belum menunjukkan performa yang padu antar pemain, masih belum klop ya antar satu lini ke lini yang lain, sehingga kesempatan ini membuat PSM Makassar dengan mudahnya menang telak atas Dewa United. Sebenarnya PSM Makassar ini aku bingung ya, kenapa semua pemain asingnya itu rata-rata gacor ya. Memang produk pemain asing PSM Makassar ini sulit untuk gagal. Kenapa? Rata-rata bersinar terus gitu ya kan. Banyak pemain-pemain asing daripada PSM ini selalu gacor. Aku jadi penasaran gimana manajemen PSM Makassar ini untuk memilih pemain asing yang mana terus memberikan pemain-pemain yang gak pernah terdengar oleh pecinta sepak bola lokal terakhir muncul menjadi bintang. Karena sering sekali kita melihat PSM Makassar ini mencari pemain asing itu tidak lagi yang bermain di kisaran Liga 1, tapi pasti dari luar dikenalkan di Liga 1, kemudian banyak klub-klub lain yang akan mengincar pemain PSM Makassar. Oke, mesti kita akui pada kemenangan kali ini tidak lepas daripada peran daripada siapa lagi kalau bukan top skor mereka, yaitu Nermen Haljeta. Nermen Haljeta ini merupakan salah satu pemain asing PSM yang sangat menonjol pada pertandingan kali ini. Tidak hanya pada pertandingan kali ini, di pertandingan sebelumnya juga ketika melawan Persis Solo, ketika melawan Biak ya. Nermen Haljeta ini selalu memberikan ancaman-ancaman kepada lawannya. Terbukti dia sudah mengoleksi 3 gol dan ditambah 1 gol di pertandingan melawan Dewa United ini, dia sudah total mengoleksi sekitar 4 gol. Ini merupakan torehan yang cukup mentereng untuk striker yang baru pertama kali main di Liga Indonesia. Apalagi ini masih 3 laga dan dia sudah mencetak 4 gol. Ini prestasi yang cukup membanggakan dari striker asal Slovenia ini. Haljeta ini memiliki postur tubuh sekitar 1,9 dan dia itu masih muda guys ya, masih di usia prime, yaitu usia 27 tahun. Maka bisa kita bilangkan suatu kehebatan daripada PSM Makassar musim ini ya karena ada perannya Haljeta. Dan mesti kita akui juga bahwasanya PSM Makassar sangat cemerlang, sangat teliti dan jeli untuk memilih pemain asing. Mereka memilih pemain asing tidak pemain asal-asalan, tidak hanya sekedar gacor tapi umur sudah tua. Tapi PSM Makassar memilih gacor tetapi umur masih prime, yaitu umur 27. Ini merupakan suatu pilihan yang tepat ya. Maka ini bisa jadi jangka panjang gitu ya daripada pemilihan pemain ini. Salut untuk manajemen PSM Makassar. Memang bisa kita bilang sebenarnya Dewa United ini juga ada peluang gitu ya kan. Tapi ya karena memang tidak kreatifnya pemain-pemain Dewa United sehingga peluang-peluang itu pun jadi sulit untuk menjadi sebuah gol, dan kurangnya finishing ya. Karena bisa kita lihat di situ ada duet Egy Maulana Fikri, Marukawa, Mesidoro ya kan, Eka Putra, tapi masih sangat sulit untuk menembus pertahanan PSM Makassar yang dikawal oleh Yuran. Memang Yuran ini gila sih aku rasa ya. Nah, inilah aku bilang, backnya itu juga gacor. Itulah PSM Makassar jago kali ya untuk milih pemainnya. Yuran yang tingginya 1,98 hampir 2 meter itu betul-betul jadi momok pertahanan ya. Sangat benteng yang sangat kuat di lini pertahanan PSM sehingga sangat sulit untuk ditembus oleh pemain-pemain Dewa United guys. Oke. Dengan kemenangan 3 beruntun ini, maka PSM Makassar berada di puncak klasmen ya. Ini merupakan satu-satunya tim Liga 1 atau klub Liga 1 yang berhasil memenangkan 3 pertandingan
secara beruntun guys. Ini bukan merupakan hal yang mudah ya untuk sebuah klub bisa sekonsisten PSM Makassar yang bisa menang 3 kali beruntun baik itu main di kandang maupun tandang. Sebenarnya PSM Makassar ini kayak main tandang terus ya karena mereka main di Batakkan kandangnya, bukan main di kandang mereka di Makassar sana ya. Tapi PSM Makassar meskipun dia selalu bermain di Batakkan, ia tetap melakukan permainan yang cukup bagus. Bukan hanya di Batakkan, ketika bermain di kandang lawan pun PSM Makassar tak gentar sehingga mereka mampu meraih poin penuh di 3 pertandingan awal. Tapi sebenarnya ini belum menjadi patokan bahwasanya PSM Makassar menjadi tim terkuat di Liga 1 musim ini. Karena kebetulan PSM Makassar sebelumnya itu lawannya masih tergolong yang masih di bawah Makassar lah. Pertama melawan Persis Solo mereka bisa menang telak, kemudian melawan Biak dengan susah payah dengan skor 2-1 menit akhir. Memang melawan Dewa United ini sebenarnya menjadi ajang pembuktian sih bahwasanya Makassar menang di 2 laga awal tidak kebetulan gitu ya kan. Dan ini menunjukkan bahwasanya PSM Makassar juga gacor mau melawan tim bertabur bintang sekalipun mereka tetap bisa bersaing. Tapi ujian sesungguhnya daripada PSM Makassar adalah di pertandingan selanjutnya ketika melawan Persib Bandung. Nah, ini sangat menarik untuk kita nanti apakah layak betul-betul PSM Makassar menjadi kandidat terkuat untuk juara Liga 1 musim ini. Apalagi mereka sudah mengemas 3 pertandingan, jika menang melawan Persib mereka sudah mengoleksi 4 pertandingan. Tapi sepertinya itu akan mungkin bisa tapi mungkin agak sulit ya, walaupun sulit tapi mungkin bisa. Ya, Persib Bandung juga tidak akan mau mengalami kekalahan pertama di musim ini ya. Pasti Persib Bandung juga akan memberikan yang terbaik kepada klubnya. Nah, sedangkan Dewa United akan berhadapan dengan PSIS Semarang. Memang cukup mengecewakan performa Dewa United di awal-awal musim ini. Mereka baru mengemas 2 poin dari 3 pertandingan ya, 2 seri dan 1 kali kalah, guys. Oke, kemudian mesti kita bilang dengan hadirnya VAR ini semakin membuat pertandingan di Liga Indonesia lebih fair dan lebih dewasa lagi ya. Kenapa? Karena sekarang tidak ada lagi kita lihat pemain yang beradu argumen dengan wasit yang sangat mengganggu pertandingan dan sampai ada kontak fisik. Sekarang udah jarang kita temui yang sudah mendorong-dorong wasit lagi. Tidak seperti dahulu kala di zaman jahiliyah. Sekarang kita betul-betul menjadi zaman yang lebih cerdas lagi dalam bermain sepak bola. Tidak hanya bermain tetapi juga untuk menerima keputusan wasit, guys. Memang justru dengan hadirnya VAR ini tidak banyak drama dan tidak banyak kontroversi, guys ya, bisa kita bilang ya. Kalau dulu gol pertama Hal JT itu pasti offside. Tapi gara-gara udah ada VAR sekarang, meskipun udah seperti itu kelihatan dari kamera, pasti mungkin banyak orang yang mikir, oh itu offside. Dan pemain lawan pasti juga akan tidak terima. Ujung-ujungnya bertengkar lagi kan gitu kan. Tapi dengan hadirnya VAR ini betul-betul menjadi pembeda di pertandingan kali ini, guys. Sebenarnya bingung juga ini kita kenapa dengan Dewa ya, padahal mereka tuh skuadnya elit tapi menangnya sulit ini. Mungkin karena awal-awal pertandingan ya, mungkin awal-awal musim. Tapi semoga aja di pertengahan musim nanti Dewa United atau mungkin di pertandingan nanti melawan Semarang mungkin mereka bisa menemukan performa terbaik mereka sehingga bisa mendapatkan 3 poin pertama mereka. Ayo Dewa United, masa kalah sama Semen Padang bisa mendapatkan 3 poin pertama ya kan? Ini sebenarnya bisa jadi kita bilang dengan kemenangan PSM Makassar ini semakin membuktikan bahwasanya nggak mesti menjadi tim kaya untuk bisa menjadi tim hebat ya, guys. Bisa kita bilang PSM Makassar ini bukanlah tim sekaya daripada klub-klub yang di Jawa seperti Dewa United, Persib Bandung, Persija dan sebagainya ya. Bahkan Dewa United ini bisa kita PSM Makassar ini bisa kita bilang salah satu klub yang tidak terlalu mentereng dari segi finansial, tapi mereka membuktikan dari rekrutan mereka yang meskipun tidak terlalu mahal tapi memberikan dampak yang positif, guys. Ditambah lagi juga mereka tidak bermain di kandang sendiri tapi bisa memberikan hasil yang maksimal, guys. Ini salut untuk PSM Makassar, Ewako. Nah, itu mungkin untuk secara umumnya. Mungkin kalau misalnya kita bicara tentang peluang-peluang yang terjadi, memang Nermin Haljeta ini betul-betul pemain yang serba komplit ya. Tidak hanya jago dalam heading, tidak hanya jago dalam finishing, tapi juga jago dalam visi untuk bermain, guys. Terbukti ia tidak hanya jago untuk mencetak gol, ia juga sering sekali memberikan umpan-umpan manja, umpan-umpan tarik, umpan crossing, bahkan juga terupas-terupas yang sangat berbahaya. Makanya bisa kita bilang Nermin Haljeta ini pemain lengkap ya.
Untuk gol pertama Nermin Haljita sangat manis sekali. Golnya yang pertama di situ sebenarnya dia itu bisa mengoper kepada pemainnya yang bernomor punggung 19 Silatir, tapi sayang sekali ia karena dengan naluri mencetak gol yang sangat kuat, ia langsung mengeksekusi dengan sendiri saja dan berhasil mencetak gol. Dan patut kita apresiasi golnya itu sehingga ia menjadi top skor, guys. Gol kedua di menit 45+5, di situ ada Victor Luis yang memberikan umpan daripada corner ya. Yang mana di situ sudah ada Aloisio Suarez. Aloisio Suarez ini juga menyundul bola itu dengan mudahnya meskipun dengan hadangan pemain Dewa United, tapi tidak menghalangi daripada Suarez untuk mencetak gol dan langsung unggul 2-1. Karena sebelumnya Dewa United sempat menyamakan keunggulan melalui Mitrovic. Ya, Mitrovic ini dapat menyamakan keunggulan melalui sepakan penalti, dan kita apresiasi juga ya, Risto Mitrovic ini mencetak golnya itu dengan sangat tenang mengarahkan bola ke tengah, guys, tidak ke kanan, tidak ke kiri, dan tertipulah kiper PSM Makassar. Selanjutnya kalau bisa kita bilang gol terakhir ini merupakan gol yang sangat indah, hasil kerjasama teamwork yang sangat baik, yang mana assist daripada Eka Pratama ini dapat dimaksimalkan oleh Daisuke Sakai. Daisuke Sakai juga sudah 3 kali ya melakukan percobaan selalu gagal, hingga akhirnya yang ketiga kali inilah ia berhasil untuk mencetak gol dengan yang sangat-sangat indah. Victor Luis sebenarnya sudah diganti dengan Eka Pratama, dan betul saja Eka Pratama betul-betul menjadi pengganti yang baik untuk daripada Victor Luis, sama-sama memberikan assist. Kali ini assistnya kepada si Sakai, dan Sakai mengeksekusi bola tersebut dengan sangat-sangat indah sehingga menanglah PSM Makassar dengan skor 3-1. Dan selebrasi Sakai itu juga unik ya, yaitu dengan Hamehameha. Maka dengan kemenangan ini PSM Makassar bertengger di puncak klasmen. Pucuk sangat dingin ya bagi klub Makassar tersebut, Ewako untuk supporternya PSM Makassar. Sedangkan Dewa United harus tertahan di peringkat ke-13 dengan poin 2 di bawah Semen Padang, yang baru saja menang atas PSS Sleman. Oke, menarik untuk kita ikuti lagi kelanjutan daripada Liga 1. Semoga tetap memberikan tontonan yang terbaik. Maju terus Liga 1 Indonesia.